sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah, maka jatuhlah meteor, berantakan alam semesta. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada la taqumus sa'ah fil ardi, tidak akan yang namanya jatuh meteor, tidak akan pecah bumi hatta lam yuqala Allah Allah. Kalau sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah, maka jatuhlah meteor, berantakan alam semesta. Kalau sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Selama masih ada orang yang mengatakan Allah, maka tidak akan pernah yang namanya kiamat. Dan ini adalah kewibawaan nama Allah. Besarnya kedudukan orang yang berucap Allah, tingginya kedudukan orang yang mengatakan Allah, bisa menunda hari kiamat. Malaikat sekuat apapun, peralatan canggih sehebat apapun, tetap tidak bisa untuk mengundur waktu yang namanya kiamat. Nggak bisa mengundur yang namanya kiamat. Namun satu orang yang kecil lemah mengatakan Allah, maka tertunda hari kiamat. Ini besarnya kedudukan kalimat Allah. Menyebut kita dengan ucapan Allah, maka tertunda yang namanya hari kiamat. Kalau sudah tidak ada yang namanya orang mengatakan Allah di dunia ini, maka disitulah kiamat. Jadi jangan berpikir ini kapan kiamat ini. Apa yang ada kiamat mau sekarang mau besok tidak ada bedanya. Tapi kiamat itu memang hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Yang namanya kiamat itu hari Jumat. Dan salah satu tanda besar kiamat itu biasanya yang namanya tanda-tanda besar yang akan terjadi di dalam semesta ini karena diawali malam Jumat di bulan Ramadan dan diakhiri bulan Ramadan juga malam Jumat. Ini malam Ramadan ini juga malam Jumat. Ini sudah terjadi beberapa kali. Wallahu a'lam. Saya akan sedikit bahas tentang masalah alamatus sa'ah. Ini sekarang kiamat ini. Donya sekarang kiamat ini. Ya. Tinggal detik-detik hari kiamat. Alamatus sa'ah. Karena apa? Sahabat sudah bertemu dengan Dajjal. Sahabatnya Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan Dajjal. Ini kabar gembira, juga kabar yang menyeramkan. Sampai bertemu makhluk yang namanya Al-Jasasah atau Jud wa Ma'jud. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana fisiknya, bagaimana kisah lengkapnya, insya Allah besok jika Allah izinkan kita akan live lagi. Jika Allah izinkan saya akan kupas dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah. Al-Imam Nawawi dalam hadisnya Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah itu dibahas bagaimana pertemuan sahabat Nabi dengan Dajjal. Dan ini menjadi fenomena akhir-akhir ini. Fenomena akhir-akhir ini bisa menjadi jawaban daripada segala sesuatu. Dan ada permintaan dari beberapa ashab menjawab, Habib, ini kan para a'immah ya, para a'immah itu tidak pernah menceritakan tentang masalah kiamat, fikih tahawulat ya. Itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Karena kalau kiamat itu diceritakan akan mematahkan semangat. Orang itu akan jadi ketakutan kalau diceritani masalah kiamat. Sehingga tidak ada kok di antara para salaf kita yang menceritakan masalah kiamat. Anda kurang belajar dan Anda kurang wawasan. Orang itu kalau lapar dikasih makan, kalau haus dikasih minum. Begitu juga yang namanya pembahasan masalah seseorang diberikan kabar masalah kiamat, itu lihat-lihat orang yang diajak ngomong. Kalau si dai ini menjelaskan kepada santri yang sudah takut kepada Allah, tiap hari baca Quran, tiap hari ngaji majelis taklim, setiap hari khatam Quran,
setiap hari sholatnya 100 rakaat. Lah untuk apa kita takut-takuti itu, untuk apa? Cerita masalah kiamat. Lah sedangkan yang kita hadapi ini mucikari. Saya tuh dakwah ya, saya tuh dakwah di hadapannya para bajingan, orang pakai tato-tato loh, bajingan. Teman-teman saya itu, sahabat, teman sama saya, mucikari, jual perempuan, jual narkoba, itu banyak teman-teman saya. Lah terus kalau kita nggak ceramah model-model kayak begini, sing diweden-wedeni wae gak wedi lah apa meneh. Allah itu Ghafurur Rahim. Gak nyambung. Jadi kalau orang itu belajar ya, belajar, makanya jangan cuman kita belajar dakwah itu berada di dalam rumah. Cobalah Anda itu keluar, jangan menjadi katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung tuh yang dia tahu cuman hanya dirinya, dia nggak tahu dunia luar tuh kayak apa, nggak tahu dia. Orang kalau cuma dakwahnya di Tuban, muter-muter Tuban, anak nggak tahu bagaimana dakwah di Kamboja, bagaimana ketika kita konflik, kontak senjata, pegang senjata di Papua. Pernah apa enggak orang-orang itu? Pernah ke Poso sana, pernah kontak senjata, pegang parang, pernah? Kan enggak pernah. Beda toh cara dakwahnya. Musuh di sana pakai parang kok. Musuh di sana pakai senjata. Apakah kita dengan qaulullahu ta'ala dibunuh orang di sana? Saya waktu di Papua sana, di Sinak sana, tidur bawa senjata. Lalu mau gimana lagi? Tidurnya bawa senjata, besoknya taruh senjata, sholat. Kan begitu, malam khawatir OPM datang. Kan begitu. Dan terus, nggak perlu kita dakwah dengan senjata. Iya, lokasinya di mana? Drone. So, drone nih, taab nih. Anda nggak tahu lokasi. Kalau lokasinya berada di Tuban, orang Tuban ini orang-orang yang luar biasa, menerima kelembutan, menerima. Kalau dakwahnya di daerah Ambon sana, dakwahnya di daerah konflik di NTT, NTB sana, Papua, mau nggak mau kita bawa senjata, mau nggak mau. Kan seperti itu. Jadi dakwah itu tergantung daripada tempatnya. Kalau kita dakwah di Tuban bawa senjata, di Sawati Watu sampean, tunggu nih Tuban, go senjata, donong ini, bawa AK-47 ini, yo di Sawati wong sama nunggu gendeng ini paling sikit yo, gak waras sih. Nah tapi kalau dakwah di daerah konflik, Anda pakai tank, pakai panser, ada minimi, senjata mesin, dirungokno wek wong. Melaku dewean wek surbanan wek jubane, untuk daerah konflik ya, diantemi wong sampean. Nah, jadi orang itu berdakwah lihat kondisinya, situasi kondisi, sikonnya. Kalau situasinya nggak tepat, ya, orang itu kalau nggak tepat berdakwah di tempat yang nggak tepat dan dia berbicara, ya salah tempat juga. Nah, makanya kalau bapak-bapak itu ustadz-ustadz, habib-habib yang tidak tahu, ya tidak tahu dunia luar seperti apa, Anda lebih baik diam aja lah. Anda lebih baik diam. Karena dakwah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya dakwah, ngajar ngaji, dan namanya hizbah. Apa itu hizbah? Kita dakwah tapi yang dihadapi adalah backing narkoba yang dibackingi oleh aparat. Itu ada. Ya nggak bisa dengan Allah Ta'ala, qala Rasulullah, nggak bisa. Ya harus dengan menggunakan hizbah, persidangan, nyewa pengacara, menggunakan keputusan DPR MPR, kan begitu. Keputusan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, sampai nanti tingkat lagi bagaimana sidang banding naik lagi. Loh, memang yang dihadapi adalah backing orang-orang yang penjual narkoba yang dibackingi aparat. Itu ada model kayak begitu. Beda lagi caranya. Nggak bisa dengan dakwah, harus dengan hizbah. Ada juga dengan jihad. Jihad itu bagaimana? Orang datang ke kampung kita sama bawa pisau, sama bawa senjata. Bagaimana caranya? Ya kita harus punya senjata juga, jihad. Seperti kisah di Ambon, kisah di Poso, di Sampit. Itu kan sampai seperti itu. Orang kan bunuh-bunuhan di sana itu. Terus kita menggunakan Allah Ta'ala, ini tidak fungsi. Quran, hadis gak fungsi. Bukan berarti tidak berfungsi itu tidak bisa digunakan, tidak tepat gitu loh. Tidak tepat. Kalau ada orang berdakwah salah tempat, ketika dia menyampaikan,
ya dia pasti akan mendapatkan celaka. Ada orang mabuk, makanya orang belajar taklim tuh ya, perlu yang namanya seseorang tuh mengerti tentang masalah, seseorang benar-benar mengerti masalah cara menempatkan